Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat-sobat sejarah, berjumpa kembali dengan Yatstun Channel. Channel ini berisikan tentang pembelajaran sejarah. Kita akan lanjutkan pada bagian kedua, yaitu proses Islamisasi di bumi Indonesia. Selamat untuk menyimak. Sobat-sobat sejarah, agama dan budaya Islam datang ke Indonesia. Ketika itu di Indonesia sudah berkembang agama dan budaya Hindu-Buddha. Akan tetapi masuknya agama dan budaya Islam di Nusantara, ternyata masyarakat dengan cepat menerima ajaran baru tersebut, bahkan berkembang dengan pesat di Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satunya yaitu bahwa proses Islamisasi berlangsung secara damai atau dengan istilah penetration Pacific. Faktor-faktor lain yang menyebabkan agama dan budaya Islam berkembang cepat di Nusantara, diantaranya ajaran Islam tidak mengenal sistem kasta seperti halnya dalam agama Hindu. Kemudian syarat masuknya agama Islam juga sangat mudah. Kemudian dalam proses penyebarannya disesuaikan dengan budaya setempat. Itulah yang menyebabkan agama dan budaya Islam cepat berkembang di Indonesia. Berikut akan kita kupas secara tuntas bagaimana proses Islamisasi di Indonesia. Yang pertama adalah melalui jalur perdagangan. Pembawa agama dan budaya Islam pada masa permulaan adalah para pedagang. Hal ini tentu berkaitan dengan letak dari Kepulauan Nusantara yang menjadi kawasan perdagangan internasional antara Arab, India, dan Cina. Sehingga para pedagang dari Arab, India, dan Cina pasti akan singgah di Nusantara ini. Makanya terbentuknya komunitas masyarakat Islam yang paling awal yaitu di sekitar pesisir pantai, karena jalur perdagangan melalui pelayaran. Sobat-sobat sejarah, berikutnya adalah proses Islamisasi melalui jalur pernikahan. Ini terjadi antara para pedagang atau saudagar Islam dengan wanita-wanita pribumi melalui pernikahan. Nanti terbentuklah keluarga kecil, kemudian berkembang meluas menjadi keluarga besar. Mengapa hal ini terjadi? Karena para pedagang Arab tersebut, para pedagang Islam tersebut tinggal atau singgah di Nusantara ini dalam waktu yang cukup lama, karena harus menunggu angin yang akan membawa kapal-kapalnya mereka untuk kembali ke Arab ataupun India ataupun Cina. Nah, saat menunggu itulah terjadi proses akulturasi sampai dengan proses pernikahan. Proses Islamisasi melalui pernikahan sangat penting dalam mempercepat berkembangnya agama dan budaya Islam di Nusantara. Apalagi jika terjadi pernikahan antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja. Contoh misalnya pernikahan Raja Majapahit, yaitu Raja Brawijaya, dengan Putri Campak yang nanti melahirkan Raden Fatah, yang merupakan pendiri dan raja pertama kerajaan Islam Demak. Sejarah berikutnya adalah proses Islamisasi melalui jalur pendidikan, yaitu melalui pondok pesantren. Nah, proses Islamisasi melalui pondok pesantren inilah perkembangan Islam berkembang sangat cepat di Nusantara. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena di pondok pesantren inilah terbentuknya kader-kader muda Islam yang nantinya menyebarkan Islam di berbagai daerah masing-masing. Karena dalam satu
pesantren ya, yang mondok di sana itu dari berbagai wilayah di Nusantara. Setelah mereka selesai menamatkan pendidikannya, mereka kembali ke daerah masing-masing dan mendirikan pondok-pondok pesantren. Di sana datang lagi ya, yang mondok dari berbagai daerah. Terus selanjutnya begitu, sehingga dengan kata lain bahwa melalui pondok pesantren inilah Islam berkembang dengan pesat di Nusantara. Sobat sejarah, berikutnya adalah proses Islamisasi melalui dakwah yang dilakukan oleh para wali yang kita kenal dengan Wali Songo atau 9 wali ya. Nah, proses Islamisasi di Nusantara tidak lepas dari peran para wali atau Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Nah, kita akan kupas. Berikut adalah Wali Songo yang berperan dalam menyebarkan Islam Nusantara. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan nama Sunan Gresik ya. Beliau dikenal juga dengan sebutan Syekh Maghribi. Ini merupakan keturunan Arab ya. Beliau wafat pada tahun 1411 dimakamkan di Gresik. Nah, ini yang menjadi salah satu sumber atau bukti sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang teori Gujarat, karena batu nisan dari Maulana Malik Ibrahim sama dengan makam-makam Islam yang ada di Gujarat. Yang kedua adalah Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Ampel. Nah, beliau menyebarkan Islam di daerah Ampel di Jawa Timur. Yang ketiga adalah Syarifuddin yang dikenal dengan nama Sunan Derajat. Ini beliau adalah putra Sunan Ampel yang menyebarkan di Jawa Timur. Nah, Sunan Derajat ini salah satu wali yang juga menciptakan gending pangkur. Yang keempat adalah Maulana Makhdum Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Bonang. Nah, beliau ya putra dari Sunan Ampel juga ya. Yang terkenal, beliau adalah yang menciptakan lagu terkenal yang pernah dinyanyikan, yang sempat hit, yang dinyanyikan oleh penyanyi Opik ya, penyanyi religi di Indonesia dengan judul Tombo Ati ya. Bahkan beliau juga menambahkan alat musik pada zaman Hindu Buddha dengan memasukkan rebab dan bona. Berikutnya adalah Raden Paku atau yang dikenal dengan nama Sunan Giri ya. Beliau menyebarkan agama Islam selain di daerah Giri di Belambangan, juga beliau menyebarkan sampai ke daerah Maluku ya. Berikutnya adalah Ja'far Shodiq ya, yang dikenal dengan nama Sultan Kudus ya, menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah ya, di daerah Kudus. Jadi Kudus ini dari bahasa Arab yaitu Quds yang berarti suci. Di mana beliau ini ya memanfaatkan, menyesuaikan dengan simbol-simbol ajaran Hindu. Nah, kita lihat misalnya contoh Masjid Agung Kudus ya, di mana dikenal dengan Masjid Menara Kudus, di mana gerbangnya dan juga meneranya itu bangunan yang merupakan khas agama Hindu. Berikutnya adalah Raden Masyahid, nah, yang terkenal dengan nama Sunan Kalijaga. Ini salah seorang dari 9 wali yang sangat terkenal ya. Beliau menyebarkan Islam dengan memanfaatkan seni budaya yaitu seni wayang, di mana dalam cerita-cerita wayang itu dimasukkanlah unsur-unsur Islam sehingga masyarakat dengan mudah untuk menerima ajaran Islam tersebut. Berikutnya adalah ya, Raden Prawata atau Umar Said yang kita kenal dengan nama Sunan Muria. Beliau adalah anak dari Sunan Kalijaga dan beliau menyebarkan Islam di daerah Gunung Muria, makanya dikenal dengan nama Sunan Muria. Yang terakhir, salah seorang wali yang terkenal juga yaitu Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Beliau adalah penyebar Islam di Jawa Barat, tepatnya di daerah Cirebon ya. Beliau meninggal dimakamkan di daerah Gunung Jati. Sobat-sobat, itulah ya peranan para wali
yang sangat penting dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Sobat-sobat sejarah, berikutnya adalah proses Islamisasi melalui jalur tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokus pada pembersihan diri atau pensucian diri. Para ahli tasawuf ini juga memiliki ilmu penyembuhan dan pengetahuan soal magis, sehingga mempunyai kesamaan dengan kepercayaan mereka sebelumnya, yaitu agama Hindu dan Buddha. Nah, dengan ajaran tasawuf, masyarakat dengan mudah bisa menerima dan mengerti ajaran Islam di masyarakat. Sobat sejarah, berikutnya adalah proses Islamisasi melalui seni budaya, di mana sudah disebutkan sebelumnya bahwa beberapa orang wali, di antaranya Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, itu dalam mengajarkan, menyebarkan ajaran Islamnya menggunakan media seni budaya. Nah, dengan melalui pendekatan seni budaya, masyarakat di sekitarnya dengan mudah menerima ajaran Islam tersebut. Sobat-sobat sejarah, berikutnya adalah proses Islamisasi melalui saluran politik. Pengaruh kekuasaan sangat besar dalam proses Islamisasi di Indonesia. Artinya, ketika seorang raja menganut agama Islam, maka otomatis rakyatnya pun akan segera mengikuti jejak sang raja tersebut. Mengapa? Karena rakyat akan patuh terhadap rajanya. Raja merupakan panutan rakyatnya dan raja merupakan teladan bagi rakyatnya. Itulah salah satu pentingnya saluran politik. Sobat-sobat sejarah, demikianlah proses Islamisasi di Nusantara yang berkembang dengan pesat karena melalui cara atau berlangsung dengan damai. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.